Kita ketemu lagi dalam kuliah komputasi fisika. Kali ini kita akan membahas tentang integral numerik. Selamat mengikuti. Seperti yang kita tahu, jika kita mengintegrasi satu fungsi terhadap integral tertentu, itu artinya adalah kita mencari luasan daerah di bawah grafik fungsi tersebut. Ada satu metode yang sering dipakai dalam mencari integrasi numerik, yaitu metode trapesium. Dalam metode trapesium dikatakan bahwa integrasi untuk luasan tertentu itu dapat kita buat menjadi satu bentuk trapesium yang kita cari luasnya. Misalkan di bawah kurva ini kita buat trapesium, ini satu trapesium, maka luasannya adalah luasan trapesium ini. Daerah yang tidak diarsir ini menjadi errornya. Sekarang bagaimana kalau kita membuat trapesium yang lebih banyak, misalkan menjadi 3 seperti ini? Maka ini akan menjadi lebih teliti karena luasan yang tidak terarsir menjadi lebih sedikit. Kalian bayangkan kalau jumlah trapesiumnya kita perbanyak menjadi 10 misalkan, maka kita akan mendapatkan nilai integral numeriknya menjadi lebih teliti dan lebih mendekati dengan nilai secara analitis. Ini adalah dengan metode trapesium. Sekarang kita coba cek, misalkan kita punya suatu kurva seperti ini, nah kita mau mencari luasan integralnya berapa. Maka ini kalau kita gambarkan trapesiumnya, kita bagi menjadi 5 trapesium, maka integrasi numeriknya adalah menjumlahkan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5. Nah, kita cari luas trapesium pertama, yaitu lebarnya ini X1 min X0 dikali dengan jumlah sisinya ini, fungsi X0 ditambah fungsi X1 dibagi 2. Ini adalah rumus standar dari luasan trapesium. Demikian seterusnya untuk luasan trapesium kedua, dan seterusnya sampai luasan trapesium ke-5. Jadi, secara manualnya kita buatkan tabel, di mana tabel itu berisi dengan kolom nilai X, kemudian kolom nilai fungsinya, kemudian kolom nilai luasannya. Maka kita menghitung luasannya ini, dan kemudian kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai integrasi dari yang dicari itu. Nah, sekarang bagaimana jika selangnya itu X1 min X0, X2 min X1 ini adalah homogen, besarnya sama, yaitu dengan jarak H, semuanya berjarak H sama. Maka kita bisa menyederhanakan rumus luasan ini menjadi seperti ini. H per 2 dalam kurung dikali fungsi X0 ini, ditambah fungsi X1, ditambah fungsi X1 lagi, ditambah fungsi X2, demikian seterusnya. Maka kita dapatkan di sini lebih sederhana, H per 2 dikali fungsi X0, 2 kali fungsi X1, 2 kali fungsi X2, demikian seterusnya, 2 kali fungsi Xn min 1, terakhir ditambah fungsi Xn. Jadi kalau ini kita tulis secara lambang matematisnya, maka integralnya adalah H per 2 dikali fungsi X0 ditambah 2 sigma dari fungsi Xi, di mana Xi-nya mulai dari 1 sampai N-1, kemudian terakhir ditambah dengan fungsi Xn. Ini adalah luasan dari metode trapesium dengan selang jarak yang homogen. Jadi kalau kita tinjau, banyaknya data ada 6, yaitu X0 sampai X5. Banyaknya lempeng ada 5 di sini.
Jadi kita bisa lihat bahwa banyaknya lempeng selalu N-1 dari banyaknya data. Maka kalau kita buat secara tabel, kita dapatkan seperti ini tabelnya, XI dan fungsi XI. Kemudian kita mencari luasannya. Jadi bentuk integralnya adalah bentuk integral dengan metode trapesium dengan selang yang homogen. Oke. Sekarang sebagai latihan, coba kalian hitung berapa integral fungsi x dx dengan batas 0 sampai 0,8, di mana fungsi x-nya adalah fungsi ini. Nah, kemudian kita gunakan h yang homogen, yaitu h-nya yang pertama adalah 0,2. Kemudian h yang kedua adalah kita pakai 0,01. Kita bandingkan hasilnya, bandingkan kesalahan relatifnya. Tentunya masih ingat, untuk mencari kesalahan relatif, kita harus tahu true value. Nah, true value-nya kita dapat dengan cara mengerjakan integrasi ini secara analitis, secara fisika matematik ya. Ya, silakan dikerjakan. Nah, latihan 2, kita diberikan tabel waktu dan kecepatan. Kemudian kita diminta menghitung jarak yang sudah ditempuh. Nah, kita lihat bahwa selang waktunya ini tidak homogen, beda-beda. Jadi di sini kita menggunakan metode trapesium dengan selang yang tidak homogen. Nah, silakan. Metode berikutnya adalah metode Simpsons. Metode Simpsons merupakan modifikasi dari metode trapesium. Ada dua metode Simpsons, yaitu Simpsons sepertiga dengan pendekatan polinomial Lagrange orde 2. Maka Lagrange orde 2 membutuhkan 3 buah data. Jadi ini datanya 1, 2, 3. Nah, kemudian Simpson 3/8. Simpson 3/8 dengan pendekatan polinomial Lagrange orde 3. Jadi membutuhkan 4 buah data, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat. Seperti tadi dikatakan bahwa Simpson sepertiga menggunakan pendekatan polinomial Lagrange orde 2. Kita membutuhkan 3 buah data, berarti keping trapesiumnya ada 2. Ini A1, ini A2. Jadi kita cari bentuk integralnya. Ini adalah uraian dari Simpson dari polinomial Lagrange orde 2. Nah, dengan kita tidak akan bahas penurunan matematisnya ya. Kita langsung saja bahwa Simpson orde sepertiga ini kita dapatkan bahwa integrasinya adalah H/3 dikali dengan fungsi X0 ditambah 4 kali fungsi X1 ditambah fungsi X2. Dengan H adalah B min A per 2. Jadi ini Simpson ini metode untuk selangnya yang homogen ya. Ini selangnya selalu sama H. Oke. Nah, metode Simpson sepertiga ini bisa dipakai untuk beberapa segmen. Jadi kalau kita punya banyak data, nah kita bisa membuat segmen 1 butuh 3 data, segmen 2 melanjutkannya 3 data juga, segmen 3 melanjutkan 3 data juga, nah demikian seterusnya. Jadi kalau dikerjakannya, maka ini adalah segmen 1, datanya dari X0 sampai X2, kemudian ini adalah segmen 2, datanya dari X2 sampai X4, nah demikian seterusnya. Nah, kita hitung luasan pertama segmen 1, kita gunakan Simpson sepertiga, H/3, fungsi X0 ditambah 4 kali fungsi X1 ditambah fungsi X2. Demikian juga dengan segmen kedua, H/3 fungsi X2 ditambah 4 kali fungsi X3 ditambah fungsi X4. Nah, demikian seterusnya. Kalau memang hanya 2 segmen, maka kita hanya stop di sini. Nah, sekarang coba buat generalisasi rumus dari I totalnya jadi berapa.
Nah, coba gabungkan ini dan mungkin ada segmen selanjutnya ya. Silakan digabungkan ini. Oke, kita lanjutkan dengan metode Simpson 3/8. Simpson 3/8 menggunakan pendekatan polinomial Lagrange order 3, jadi membutuhkan 4 buah data. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar ini yang 4 buah data yang dipakai. 1, 2, 3, 4. Maka secara perumusan Simpson 3/8 integralnya adalah 3h/8 dikali dengan fungsi x0 ditambah 3 fungsi x1 ditambah 3 fungsi x2 ditambah fungsi x3 dengan selang yang homogen, yaitu h sama dengan b min a dibagi 3. Jadi harap diingat ya bahwa metode Simpson selangnya harus homogen. Oke, metode Simpson 3/8 juga bisa dipakai untuk beberapa segmen. Jadi sama seperti Simpson sepertiga, ini juga bisa dipakai untuk beberapa segmen. Jadi segmen 1 membutuhkan 4 buah data, X0 sampai X3. Segmen 2 melanjutkan 4 buah data juga, X3 sampai X6, demikian seterusnya. Dan setiap segmen kita cari luasan integralnya ini, kemudian segmen 2 seperti ini, dan kemudian total, luasan totalnya. Nah, coba kalian tuliskan rumusan secara umum luasan totalnya seperti apa. Oke, baik. Metode Simpson juga bisa digabung. Jadi antara Simpson sepertiga dengan Simpson 3/8 bisa digabung seperti hanya dalam gambar ini kalau kita lihat. Di sini kita punya data 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 data. Nah, 6 data. 3 data pertama kita pakai untuk Simpson sepertiga. Kemudian lanjutannya 4 data yang sisa. Ini termasuk data yang terakhir ini kita pakai dengan Simpson 3/8. Maka luasannya yang pertama adalah Simpson sepertiga, data dari X0 sampai X2. Kemudian Simpson 3/8, segmen 2, X2 sampai X5. Maka luasannya adalah gabungan di antara luasan segmen 1 dan segmen 2. Baik, sebagai latihan 3, coba kalian hitung dengan metode Simpson gabungan ini, integral dari fungsi x dx dari 0 sampai 0,8. Fungsinya ini, hitung kesalahan relatifnya. Kalian bandingkan dengan latihan 1 yang tadi sudah dihitung dengan metode trapesium biasa. Oke, baik. Nah, sekarang tugas kalian adalah buat 4 langkah pemrograman integrasi numerik trapesium dengan H yang tidak sama. Ini dibuat dan akan dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Baik, saya kira sampai di sini kuliah kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Yes!